Terima kasih. Ya, terima kasih buat teman-teman ya. Mungkin dari kemarin-kemarin bukan saya nggak mau nemuin teman-teman, ya kan. Hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang. Jadi diundur lagi ya Pak ya. Tapi diundur 1 minggu ke depan. Karena sekarang kalau itu urusannya Pak Senan. Bang, pihak sana tidak hadir berarti ini proses sidangnya akan berlarut atau ada kemungkinan lebih cepat? Ya, yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir, karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang alasannya? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir. Alasannya sendiri apa Bang? Mungkin bisa ditanyakan langsung karena itu bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tanyakan langsung sama kuasa hukum. Ada kemungkinan sidang sendiri akan lebih cepat atau gimana Bang Ini dengan ditunda ketidakhadiran sampai seorang Indra? pada tanggal 8 besok agendanya masih sama. Mediasi karena memang tidak bisa tidak ya, diatur harus melewati mediasi. Tapi ini kan kelihatannya ketidakhadiran ini bakalan mediasi gagal ya? Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami, Bu Sinta sudah bulat ya untuk segera berpisah. Dan dalam hal ini juga kita berkomunikasi saya dengan kuasa hukumnya bahwa tidak perlu kita ribut buka aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana, sehingga saya katakan, Bu Sinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya, untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silakan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silakan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silakan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh Pak? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik sesuai dengan keinginan klien saya. Nggak perlu saling membuka atau tidak perlu sampai ada laporan-laporan pidana, gitu ya. Berarti adanya teror atau gimana Bang? Nanti Salah kita satu. bahas karena majuin. kami masih menanti supaya pihak dari Indra pun sadar bahwa apa yang dilakukan selama dalam proses gugatan cerai ini, dia melakukan hal-hal yang dapat kita kategorikan melanggar pidana dan tidak cuma satu. Saya nggak nyaman Ya, gitu ya. itu membuat Ibu Sinta tidak nyaman, membuat ibu merasa terpaksa. Ingat, hati-hati ya, saya peringatkan hati-hati. Sin, apa sih alasan yang kepengen banget berpisah gitu? Ya pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, gitu. Tidak bisa ditoleransi. Sita untuk wajahnya terlihat sangat kecewa dari sebelum sidang, apa sih yang membuat semakin? Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai sih. Pengen cepat lepas lah dari dia. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya. Karena saya kan
kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang, dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya, stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman-teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya gitu. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang ada dalam hidup saya. Klarifikasi apa Mbak yang menurut Mbak tuh tidak salah gitu? Nah, udah. Ya udah, pokoknya intinya saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai ya sudah. Mbak, di bulan keberapa setelah pernikahan? Sudah dengan di bulan kedua, bulan ketiga atau? Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nikah, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu. Tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Tapi ajakan rujuk sendiri seperti apa, Mbak? Aduh, sering terus ya. Orang itu akan akan berubah kalau semuanya itu udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah, tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih halus, karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Sin, tapi udah bisa Sinta. Kasar nggak sih Mbak? Sikap kasarnya yang Mbak coba terima Itu nanti ya. Tapi memang temperamental ya sosok Indra. Nanti ya itu ya. Karena Sin, kan ada visum segala. Kenapa? Termasuk menjalankan pernikahan yang cukup singkat tuh seperti apa? Ya itulah kesalahan saya ya, yang mungkin saya bucin ya, buat ngambil keputusan yang tidak mendengarkan kata keluarga, kata teman-teman, kata siapapun. Saya karena merasa sudah bisa mengambil, saya itu egois karena saya merasa bisa hidup sendiri, jadi saya mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan apa kata keluarga, teman-teman, semuanya. Jadi saya menikah ya hanya keputusan berdua. Berarti dari awal keluarga tidak menyetujui pernikahan? Ya karena mungkin karena terlalu cepat, dan sayanya memang jujur ya, saya bucin sama dia, jadi saya menerima dia apa adanya, tulus lillahi ta'ala ya. Waktu itu. Waktu itu. Kalau sekarang? Ya karena berjalannya waktu ya ada hal-hal yang terus, maaf ya, saya sudah sangat tulus. Dan kalau kita sebagai perempuan sudah tidak nyaman, dan suami itu adalah pasangan, saya nyarinya kan teman hidup. Kalau dengan pasangan aja kita udah nggak nyaman, malah menjadi rasa kayak aku harus hati-hati sama dia, harus takut nggak buat apa gitu. Itu kan nggak, sekarang masih baru-baru, daripada terus-terusan gitu. Tapi ada rencana untuk mengembalikan barang-barang yang diberi. Barang-barang apa? Dari pihak Indra memberikan barang-barang, Loh. misalnya dibeliin baju, tas atau sepatu. Berarti Barang selama apa? ini nggak ada ya? Ya cuman seserahan waktu nikah aja. Saya kan juga nikah nggak minta apa-apa, nggak ribet-ribet kan. Saya mas justru nanya kok, kamu ada uang berapa? Saya karena sakit cintanya sama dia, tulus saya kan. Karena saya juga orang pekerja, saya juga bisa mencukupi diri sendiri. Saya juga tulang punggung keluarga. Jadi maaf, saya kalau ada orang bilang karena saya materi, maaf ya, saya bukan mengejar materi. Dan kita pun tahu saya menikah sama Indra, kita mau grow up sama-sama, tapi dalam perjalanan maaf ya ada masalah-masalah tapi tidak bisa terselesaikan, sampai akhirnya kita harus berakhir di pengadilan. Berarti Sin, tidak tapi ada Sinta. barang satupun yang dibelikan oleh Indra. Menafkahi. Saya nggak menghilang-hilangkan. Memang ya apa yang saya nggak, dia menafkahi. Sin, Ya. udah pisah rumah berapa lama? Pisah rumah itu sebenarnya saya dari ya sempet pisah rumah balik lagi. Sebenarnya saya nggak pernah mengusir dia untuk keluar dari rumah saya. Tapi dia sendiri yang suka keluar balik lagi, keluar balik lagi. Ya akhirnya saya bilang, kamu nggak capek kayak gitu. Itu awal-awal minggu-minggu awal-awal nikah loh. Tapi sekarang udah ini ya, udah masing-masing. Akhirnya udah masing-masing karena ya banyak hal-hal yang memang ya sudah itu jadi rahasia saya sama suami saya lah ya. Itu bagaimanapun dia adalah orang yang pernah ada dalam hidup saya. Rahasia dia juga ada, rahasia saya juga sama dia. Udah berapa lama pisah rumah?
ya? Sebulan ya berarti sekarang. Oke, makasih. Agenda minggu depan apa, Bang? Masih sama Masih ya? mediasi. Ada rencana hadir atau Memang wajib. Kalau saya wajib hadir karena saya menggugat, saya wajib hadir. Terima kasih ya. Indra itu tidak hadir. Pertama, saya sudah sampaikan bahwa ini ada perma ya, ada perma di mana mediasi ini prinsipal itu wajib hadir prinsipal. Cuma Indra sampaikan, enggak lah Bang, banyak media, saya nggak mau terlalu banyak media, nanti banyak pertanyaan, nggak usah. Saya mendingan gak usah hadir sama sekali gitu ya. Dengan catatan dia mungkin ingin mempercepat proses perceraian. Tapi pada hakikatnya saya bilang bahwa ini ada perma yang dimana prinsipal itu wajib ada, wajib hadir. Cuma dia bilang enggak, ya sudah, kayak gitu kan, kita lihat nanti gitu kan. Nah, terkait masalah dia tidak kehadiran ini, nanti saya akan sampaikan bahwa akan dibuat surat kuasa istimewa ya, nanti melalui notaris, saya bisa mewakili gitu ya, nanti saya akan sampaikan. Ada lagi? Bang, berarti menerima perceraian ini Bang, menerima perceraian dari Sinta. Prinsipnya begini, Indra itu berharap ini tidak ada perceraian, gitu ya, tidak ada perceraian. Dia terbuka lebar untuk berharap Mbak Sinta Istianti ini balik sama dia, gitu kan. Tapi kalau memang sudah kadung terpaksa dan dia ingin bercerai, dia juga tidak akan memperlambat. Dia tetap gini ya, kalau masalah KDRT, saya masih sampaikan ini masih prematur. Pertama, belum ada yang namanya karena ini kan masih tahap mediasi, kita belum masuk ke ranah pokok perkara ataupun gugatannya intinya apa gitu ya. Yang pasti dapat dipastikan bahwa ini tidak terkait masalah perselingkuhan, KDRT dan sebagainya. Ini adalah kesalahan-kesalahan minor yang terlalu banyak yang tidak bisa dikomunikasikan, besarnya egosentris, akhirnya ya terjadi seperti ini, adanya gugatan. Berarti dugaan kekerasan itu nggak terbukti Bang? Bukan nggak terbukti ya, tapi belum terbukti. Kan ini kan kalaupun ada dugaan kekerasan itu kan disampaikan oleh misalnya pihak dari kuasa dari Mbak Sinta Istianti gitu kan, disampaikan misalnya ada kekerasan, ya dibuktikan nanti kan. Mereka yang mendalilkan, mereka yang membuktikan. Tapi di sini juga masih prematur saya bilang untuk membahas kekerasan dalam rumah tangga. Apalagi tadi ada yang sangkut pautkan tentang perselingkuhan dengan pihak ketiga, itu nggak ada, itu dapat dipastikan tidak ada. Gitu. Ada lagi? Tapi dari Indranya sendiri? Indranya sendiri kenapa? Oh dia sudah memastikan bahwa itu tidak ada Bang, gitu. Walaupun misalnya ada terkait masalah komunikasi dengan pihak lawan jenis yang dianggap itu masih sah-sah saja, masih biasa-biasa saja. Ada lagi? Bang, tadi kan sempat Indra ingin mempertahankan rumah tangganya. Pada akhirnya Sinta kan yang ingin bercerai. Iya. Keputusan Indra ingin mempertahankan itu apa sih Bang prinsipnya? Pertama begini ya, dia mempertahankan rumah tangga gitu karena dia itu bukan, ini di notis ya, dia bukan dari kalangan selebritis, jadi tidak mencari panggung, dia tidak mencari pamor dan sebagainya, karena tidak berefek kepada usahanya dia kan di bidang animal, impor binatang ya, tidak ada pengaruhnya dalam hal usaha bisnisnya, mau namanya dia naik di media atau di media tidak ada efeknya buat dia. Nah, saya sampaikan sama dia, Indra, kenapa nggak perlu datang misalnya, nggak perlu diperpanjang misalnya, mau dipermudah ya sudah dipermudah saja. Kalau memang mau bercerai apalagi mau dipertahankan kan gitu. Itu satu. Kalau ditanya masalah harga dirinya nanti hancur Bang kalau misalnya nggak dilawan loh. Saya bilang sama Indra, harga diri lo itu saya bicara sebagai kawan ya, harga diri lo itu Indra sudah jatuh saat gugatan ini masuk gitu kan. Sebagai laki-laki harga diri lo sudah jatuh saat gugatan ini masuk ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa nggak dilawan? Kan harusnya dilawan kan, dilawan, membuat pernyataan, membuat sanggahan di dalam persidangan. Kenapa lewat nggak perlu? Saya bilang, apa lagi dilawan? Poinnya apa? Untuk menang di pengadilan. Untuk apa menang di pengadilan tapi kalau dalam kehidupan? Terus poin saya bilang itu, untuk apa menang di persidangan? Menang di persidangan untuk apa? Tapi kalau dalam kehidupan, lu kalah jadi suami. Itu yang sampai ke poin. Gitu. Tanggapan tentang yang dilakukan penyerangan yang Nah, oke. Jadi yang kayak begini kan sifatnya jadi gini. Saya sampaikan dulu buat kawan-kawan bahwa komunikasi itu sebenarnya setelah gugatan itu masih berjalan dengan Mbak Sinta Istianti. Masih berjalan komunikasi by WhatsApp gitu ya. Bahkan Indra berusaha memperbaiki